Ini bukan orang Bandung ya? Dari mana mas? Asli. Oh pantesan. Padang. Oh Padang. Sepertinya bukan untuk udah pernah naik bandros ya? Iya. Udah pernah naik bandros belum ya? Perkenalkan nama saya Said. Saya bertugas sebagai pemandu. Ya, ditemani oleh Pak Agus. Ini kebetulan ada rekan dari UPI ya, yang juga ingin meliput ya, tentang kegiatan aktivitas city tour di Bandung menggunakan bus bandros. Bandros ini diberi nama permen. Bandros permen. Kenapa pakai permen? Warnanya macam-macam. Kayak nano-nano, ya, kayak nano-nano. Sebentar lagi kita akan masuk ke sebelah kanan ke Jalan Bancel. Jadi lihat apa tuh Bu? Belakang Bu? Ada apa tuh? Saya kirain nostalgia. Ini Jalan Bancel ya. Satu-satunya nama Bancel di dunia hanya ada di Bandung. Kalau kita buka kamus bahasa Sunda, Bancel itu tempat kampung yang ada istagudan. Ini bukan istagudan nih. Ini sengaja dilestarikan, walaupun sekarang udah kendaraan bermotor ya. Kalau dulu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ya. Di belakang kantor pos juga dulu ada istagudan, sudah dibongkar ya. Tempat bongkar muat surat-surat. Tadi di belakang itu depannya ada bank ekspor, bank ekspor impor. Ya, jadi tempat bongkar muat pasar. Di Bancel juga kita punya satu situs bekas penjara Bancel. Kita bisa lihat di sebelah kanan. Itu ada yang lagi duduk, ya. Itu Bung Karno, ya, presiden kita yang pertama, pernah dipenjara di sini. Dan beliau digambarkan sedang duduk, sedang menulis pembelaannya atau pledoinya, yang kita bisa baca di buku berjudul Indonesia Menggugat. Beliau dipenjara kenapa? Karena di Yogyakarta, di Surabaya, beliau pidato bulan Desember tahun 1929 mau mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia yang jadi Partai Nasional Indonesia. Belanda takut dengan pergerakan pemuda, Bung Karno ditangkap lalu dipenjara di sana. Jadi Bung Karno pernah dipenjara di Bancel selama 1 tahun 2 bulan. Ya. Sekarang kita berada di Jalan ABC. Orang Bandung sudah punya ABC sejak zaman Belanda. Sekarang aja muncul merek ABC ya. 1904 Belanda membangun pasar baru. Ada pasar baru di belakang. Ada yang pernah ke sana? Belanja pasar baru ya. Nah, pedagang ABC itu singkatan dari pedagang Arab, pedagang Bumi Putra, pedagang Cina. Jadi ABC. Bumi Putra itu pribumi ya. Karena yang jualan bukan orang Sunda aja. Ada dari Palembang, dari Padang, dari Pekalongan. Ya. Yang lainnya ya tadi orang Arab sama orang Cina. Nah, ini kita nyebrangin sungai Cikapundung nih. Di ada sungai nih. Tuh warnanya kayak cappuccino. Orang Bandung pengen cappuccino mah nggak susah. Tinggal ke Cikapundung pakai gula aja udah cappuccino. Ketika dulu ini air bersih ya di zaman Belanda. Dan ketika kuda-kuda kehausan harus diberi minum. Airnya dari Cikapundung. Nah, karena agak jauh nih, si Saisnya, si kusirnya udah capek. Dia nggak mau ambil sendiri. Lalu minta tolong diambilin air. Nah, jorowok pakai bahasa Sunda. Bantuan cai, bantuan cai, itu namanya kirata, ya, atau cerita masyarakat. Dari kata bantuan cai, jadilah Bancel. Tapi kalau kamu bahasa Sunda, tempat yang ada instal udah. Kalau di Yogyakarta ada Malioboro, kita di Bandung punya Jalan Braga. Ini Bandungnya Bandung. Ya Bandungnya Bandung ini. Karena ini jalan pertama yang diaspal di zaman Belanda. Ya. Jalan Raya Pos tadi, yang Asia Afrika itu dulu namanya Grote Postweg. Grote Postweg ya. Jalan Raya Pos itu nggak diaspal, yang ini pertama ini. Jadilah ini tempat hangout juga generasi muda orang-orang Belanda. Ya. Sama kondisinya. Ini ada toko kue yang lihat etalasenya segala macamnya ini masih bergaya jadul. Hampir 80% ornamennya masih dari zaman Belanda ya. Dan dari zaman Belanda sampai sekarang nggak berubah, hanya menjual kue-kue Belanda.
Jadi jangan cari bandros di sana, nggak ada. Odading Malaya teh, Malaya. Jadi nama mereka Polpeches, Bitterbalen. Lalu apa? Spekuk, ya kan? Lalu ada ambekuk. Dari oen bekuk jadi ambekuk orang Sunda. Ya. Tapi kita juga sering makan risol. Kan orang Sunda jadi risoles ya. Pakai risol tuh pakai Belanda tuh, kroket, cheese stick itu kue Belanda. Kalau nastar malah bukan kue Belanda. Orang Belanda nggak ngerti nastar. Kue Lebaran, mah kue orang Sunda. Nastar, ya. Nah ini ada, kalau di film ada GGS, Bantakan dan Serigala, kalau kita ada GGN, Gedung Gas Negara ya. Iya itu tempat bayar rekening gas. Karena dulu pakai itu pipa ya, kayak ledeng ya. Kembali ke situs sejarah, di sebelah kanan ada restoran yang punya orang Prancis, namanya Maison Berkereyen Restaurant. Dari dulu sampai sekarang masih tetap ada. Kalau dulu menjual makanan Eropa, ada 6 jenis makanan Eropa, tapi sekarang sudah Indonesia kuliner. Nah ini Maison Berkereyen Restaurant ya. Itu ada tulisan gazir, itu es krim. Ada coklater, coklat ya. Dari 6 makanan Eropa yang tersisa tinggal es krimnya saja. Jadi Bapak Ibu kalau pengen es krim rasa Belanda, silakan. Nah, sekarang jadi Braga Permai namanya. Dan konon itu restoran favoritnya almarhum Bapak B.J. Habibie. Ya, jadi tadi ada bantuan cai jadi bantu. Lalu kalau Braga dari kata apa? Ketika noni Belanda tadi pakai baju-baju baru, mereka pamer di sini. Memamerkan pakai baju baru. Pamer baju dalam bahasa Sunda disebut ngabar raja. Dari kata ngabar raja jadi ya. Ternyata bahwa asal usul nama itu ada sebab musabab. Sama dengan asal usulnya ayat-ayat suci Al-Quran yang kita kenal dengan Asbabun Nuzul, maka asal usul nama disebutnya toponimi bahasa ilmiahnya. Ya. Ada buku nanti yang judulnya pakai toponimi. Di Surabaya, di Yogyakarta, dan di Bandung ada tempat, ada satu area di mana ada jembatan kereta api di atas sungai. Kita menyebutnya viaduct ya. Nah ini ada Cigapundung, di atasnya jembatan kereta api. Orang Bandung nyebutnya viaduct. Padahal kamus bahasa Belanda dituliskan pakai Victory, viaduct. Kenapa jadi viaduct? Karena orang Sunda nggak bisa bilang S. Iya, jadi dari viaduct jadi viaduct. Padahal itu fitnah. Bukan fitnah ya, fitnah. Ini ambil orang Sunda biasa ngebahas ya. Kembali ke Gentano tadi di Banjir di penjara. Ini di sidangnya di sini. Ada papan biru bertuliskan putih, Gedung Indonesia Menggugat. Sesuai dengan judul pembelaannya ya. Ini dulu gedung pengadilan, namanya Landrat kalau bahasa Belanda. Jadi ini jalan dulu namanya Jalan Landrat. Sekarang jadi Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan gedung ini sekarang jadi museum, Bapak Ibu. Kita bisa masuk sebetulnya ke dalam kalau tidak ditutup. Iya, sejak pandemik ya, COVID-19, Maret tahun lalu sampai sekarang, semua museum di Bandung belum dibuka. Termasuk taman. Hanya yang sudah dibuka Taman Lalu Lintas. Ada-ada boleh Taman Lintas sudah dibuka. Termasuk ini taman nih, Taman Balkon. Kalau tidak ditutup, seharusnya di sini ada 2 unit bandros. Karena shelter kita di Bandung itu 3. Mengingatnya mudah, A, B, G. Bukan anak baru kita. A-nya alun-alun, B-nya balai kota, D-nya geologi. Ya, jadi 4 alun-alun, 2 di balai kota, 4 lagi di geologi. Ada 10 bandros ya. Tapi karena masih tutup, masih bisa jadi nendeng di alun-alun. Ya. Ini kantor wali kota, ya. Orang Bandung kita balkon. Ya, orang Bandung kan semuanya disingkatnya. Nama makanan disingkat, nama jalan disingkat. Balai kota jadi balkon. Ini kantornya wali kota. Dan ini dibangun, dijadikan kantor wali kota sejak tahun 1906. Ketika status Keresidenan Bandung menjadi Hamente, menjadi kota maja atau kota praja. Jadi ada wali kota. Jadi sekarang ini tempat kantornya wali kota. Sebelumnya itu gudang kopi, tempat pengepakan kopi. Dalam bahasa Belanda itu dengan kopi fakuis, ya. Atau orang Bandung menyebutnya gedung tapak.
karena gudangnya kan pendek dan rata. Jadi kita papat tempatnya. Dulu kita punya juragan kopi namanya Andres de Wilde, orang kaya di Bandung. Rumahnya banyak. Salah satu rumahnya ini, yang sebelah kanan. Ya, ini bekas rumah juragan kopi Andres de Wilde. Sekarang jadi rumah dinas Pangdam 3 di luar. Satu-satunya rumah dinas yang ada fasilitas lapangan tenis. Ya, tadi lihat tamannya ya bagus, ya, ada bangalonya, ada villa-villanya, rumahnya juga bagus. Jadi Bapak Ibu akan PT kalau pengen punya rumah ada lapangan tenis, jadi Pangdam. Iya. Kalau ada kolam renang jadi apa? Jadi gubernur. Iya. Di gedung Pakuan itu di belakangnya ada kolam renang. Yang kasihan tadi wali kota. Sebelah kita kan tadi pendopo tuh. Itu umum tuh. Tamannya agung ya, rumahnya besar. Dia nggak punya kolam renang, tapi gak alun-alun. Iya. Jadi kalau pengen punya alun-alun dari wali kota, mungkin paling gampang jadi desanya ya, jadi desa wali kota ya, jadi desa gubernur gitu, itu jadi desa Pangdam. Sekarang kita berada di Jalan Laksamana Raden Edi Martadinata. Tapi tadi orang Bandung mah tabu menyebut nama jalan panjang-panjang. Yang panjangnya dipendek-pendek pun kan. Ini juga jalan ya. Sekarang namanya Insinyur Haji Juanda. Tadi disingkatnya susah disingkatkan. Tadinya dago lagi ya kan? Ayo orang Lingka dago. Nggak pernah orang Lingka Juanda. Ya, coba tolong diperhatikan sebelah kanan, di balik pepohonan, ya. Itu ada villa, ada villa berlantai 3, ada tulisan The Drickler. The Drickler, kelihatan ya warna hitam? Oke. Drie itu 3. Orang Belanda kalau gitu bahasa Belanda itu N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Drie itu 3. Kleur itu warna. Makanya orang Sunda jadi kelir. Iya, kelirnya naon itu dari kata kleur. Lalu warna itu merah, putih, biru. Orang Belanda menyebut ini itu blau. Orang Sunda jadi blau. Upami tidak usah bayar, apa namanya? Nah, tapi kalau G, Belanda itu biasanya kop. Tadi kan, Brute Boswe, jadi Brute Boswe. Gratis, orang Belanda menyebutnya gratis. Jadi haratis orang Sunda, ya kan? Jadi haratis. Uniknya lagi, kalau keluarga Belanda piknik itu bekal, tapi bukan nasi. Mereka bawa roti, diselipin daging tipis, ham, ya kan? Diolesin mentega. Mentega bahasa Belandanya butter. Dari kata butter ham jadi botrang. Ya butter ham, botrang. Ini bukan roti, kamu tim sampel, jengkol ya. Nah kembali ke asal usul nama, ini dago ya. Dulu ini masih lada, sawah, ladang, garap setapak. Dulu karena masih hutan. Waktu itu banyak binatang buas dan juga ada begal katanya. Jadi petani-petani dari Lembang kalau mau jual farina ke Bandung, mereka tidak berani jalan sendiri-sendiri. Mereka harus rame-rame jalannya. Supaya takut, begalnya takut, binatang buasnya takut. Jadi dulu di atas sana di Dago Pakar ada tempat untuk saling menunggu. Saling menunggu dalam bahasa Sunda disebut padago-dago. Kalau ayah nu ketinggalan ngajorowok deui, pasti make euy. Dagoan euy. Nah, karena dari kata dagoan euy, padago-dago jadi jalan dago. Nah, ternyata ada 2 buku referensi ya kalau ingin lebih tahu tentang nama-nama di Jawa Barat, asal usul nama-nama Jawa Barat. Satu buku berjudul Toponimi Nama-nama di Jawa Barat. Kata toponimi. Yang nulis seorang ahli sejarah, guru besar Unpad, Profesor Nina Lubis. Yang satu lagi pakai judul bahasa Sunda, Susur Galur. Yang itu yang nulisnya siapa? Ahli geologi, Profesor Titi Bahtiar. Dan bukunya lebih murah, hanya 65.000 lebih kurang ya. Dan Profesor Titi Bahtiar lebih detail menceritakan tentang asal usul nama di kota Bandung. Kenapa Cibarengkok, Jarunggang, ya, Lengkong,
situ Aksan, situ Sawit, semua dibahas, ya, semua dibahas. Termasuk asal usul nama Bandung, ya. Kira-kira dari nama apa ya Bandung ya? Ada yang tahu? Dulu ketika gunung yang 3 di utara itu masih sakit, namanya Gunung Sunda, ya. Meletus, laharnya turun ke Bandung, lalu ngabendung Sungai Citarum. Dari kata ngabendung bendungan, jadilah nama kota kita Bandung. Tuh, ya. Bekasi, pasti banyak bekas besi di sana. Iya kan? Di kereta api mungkin banyak kereta api yang rongsokan di sana, Mas. Sorry. Kalau Padang tuh nggak pernah gelap ya. Kalau Padang nggak pernah gelap, terang terus. Sekarang kita berada di jalan Rembrandtstraat, ya. Udah tuh, buang aja ya Bu. Betul ya. Di gubernur melihatnya nanti buang. Ada gubernur. Di sebelah kanan orang Bandung menyebutnya Gedung Sate, ya. Di depannya ada boulevard, namanya Wilhelmina Boulevard. Sekarang namanya Gasibu. Ada yang tahu artinya Gasibu? Teh, tahu artinya Gasibu, Teh? Ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Bukan ya, gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Itu ada Gedung Sate. Kenapa orang Bandung menyebutnya Gedung Sate? Karena mau menyebut namanya susah. Namanya dalam bahasa Belanda disebut Gouvernement Bedrijven. Gouvernement, pakai G lagi. Gouvernement Bedrijven. Gedung pemerintahan ya. Karena di tahun 1918 ada rencana perpindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Maka dibangun Gedung Sate sebagai gedung pemerintahan. Karena nyebutnya susah, di atasnya ada sate, jadi orang baru menyebutnya Gedung Sate. Iya, untungnya dibangun 1920, belum ada cilok. Kalau sekarang mau pakai gedung cilok, baru mana ya sate bulu. Dan memang Johann Herder itu bukan sate. Itu adalah bagian dari kelompok bunga teratai. Kalau digabung dengan Antartika, Kurimeru diputar balik 180 derajat menjadi bunga teratai. Itu simbol agama Buddha. Nah itu di Lalangit, Palakon itu ya, itu candi-candi bentar terbaru. Itu simbol agama Hindu. Tiang-tiangnya di atas itu diambil dari kerajaan Romawi, simbol agama Kristen. Itu ada lingkaran, di bawah ada kubahnya kan, kayak masjid ya. Itu Islam. Jadi gedung sate ini ada 4 ornamen yang menyimpulkan 4 agama yang ada di Indonesia. Buddha, Hindu, Kristen, Islam. Ini gedung terindah di Indonesia menurut Berlage, maestro arsitek Belanda. Ya, orang Bangka, orang Bandung mah Bangka. Ini ikon Bandung dan landmarknya Jawa Barat, termasuk Bekasi. Dan tempatnya Bekasi juga, gedung sate. Milik orang Bekasi juga, Mas. Ya. Ini ada lansia, ada Jurassic tuh. Ya, ya, ini masa depan kita Bu. Lansia, tapi anak-anak datang kayak Jurassic. Itu taman teraman di dunia, dijaga sama T-Rex. Iya kan? Nggak ada taman dijaga sama T-Rex. Dulu T-Rex itu di Museum Geologi, di dalam tuh. Satu gitu malam-malam dia kebelet mau pipis, WC-nya dikunci. Keluar dia. Itu tuh 8. Dan ternyata katanya di luar lebih enak, banyak pemandangan. Nggak mau balik lagi kan? Ya udah biarin aja lah di sana ya. Daripada disuruh balik lagi nanti dia marah kan. Untungnya T-Rex-nya bukan dinosaurus ya. Kalau herbivora ya, makan sayuran, makan manusia. Baik. Coba di sebelah kiri dilihat ada restoran yang pelayannya males cuci piring. Ya. Jadi makannya pakai apa? Makannya pakai tangan di mana-mana juga. Pakai alas daun, ya kan? Pakai alas daun. Ya. Ya masa restoran segede gitu nggak punya piring ya. Ngomong-ngomong ada yang pernah nonton film Dilan? Ya, mau mampir ke rumah Milea? Masih ingat kan kalau saya nganterin Milea naik motor? Ingat kan? Garasinya warnanya putih ya. Hati ya. Kita perhatikan sebelah kanan. Nah setelah rumah ini rumah syuting ya, bukan rumah Milea. Rumah syuting, nah ini. Yang kalau nonton pasti ingat. Lalu kan saya nganterin Milea sampai di sana tuh. Ya, kenapa syutingnya di sini di Jalan Citarum tadi? Yang
terbendung dengan mahar tadi ya, karena ada sekolahannya. Tadi pagi di sini sogok, orang Bandung mah ke sogok nggak usah jauh-jauh di sini. Lalu ada sogok shopping sambil cinogok. Nah ini sekolahannya Dilan. Di zaman Belanda dulu namanya Kurigere Witschool, sekolah guru atas. Ya, kalau di kita ada SPG sama PGA, di Belanda itu ada Witschool dan Kurigere Witschool, sekolah guru bawah, sekolah guru atas. Ya. Di sebelah kanan lagi di Citarum Plain itu ada Masjid Istiqlal. Istiqomah ya. Jika di Jakarta. Sebelum jadi masjid, di sini ada monumen ya. Ada setengah lingkaran bola dunia, lalu ada dua remaja lagi bertelepon, yang satu berposisi ngomong, yang satu lagi denger ya. Nah, monumen apa? Monumen Nirom. Nirom itu singkatan dari Nederland Indische Radio Omroep Maskapai. Karena di tahun 1930-an, orang Belanda yang ada di Indonesia bisa bertelepon dengan keluarganya yang ada di Eropa sana dengan menggunakan frekuensi radio. Dulu kan belum ada internet, ya, radio AM, ya. Antena tentu harus tinggi, makanya dipasangnya di Gunung Puntang. Tapi kalau kita sekarang ke sana sudah dihancurin, tidak ada sisanya sedikit pun, hanya tinggal fondasinya aja, ya. Tapi di Gunung Puntang sekarang tersisa the best Arabica coffee in the world. Kopi terkenal di Amerika, waktu ada kompetisi tahun 2016. Kita menang tuh, kopinya dari Gunung Puntang. Jadi ya, kopi banyak coba ya Gunung Puntang tuh. The best Arabica coffee in the world, ya. Bapak Ibu akan PT, ternyata naik bandros itu tidak hanya keliling Bandung, kita keliling Indonesia. Percaya nggak? Kita nyebrang Riau kan, nyebrang Riau ada di Lombok sekarang tuh. Nah orang Bandung kalau ngajak jalan-jalan berarti kurang ulin kalau buat yuk, nggak pakai jalan. Orang ulin ke Aceh kan gitu ya. Dan di Lombok ini sekarang jadi tempat kulineran. Yang suka gudeg ada di sebelah kanan, yang suka bakso ada bakso Sultan. Ini yang masih baru nih ya, ini lagi booming tuh ya. Sampai ngantri kadang-kadang ya. Lalu yang suka makanan Jepang di sebelah kanan juga ada. Dan kita suka-suka kita mau bayar mau enggak. Serius, kalau makan di sini suka. Lihat judulnya apa tuh? Iya, suka aku kan, suka kita mau bayar boleh mau nggak dimarahin. Baik, nanti di sebelah kiri juga itu ada Lomi ya. Dulu Lomi itu di Lodaya yang terkenal ya. Sekarang udah ada saingannya juga di sini. Ada siomay, ada es campur. Yang suka ngopi ada di ini tempat ngopi nih. Bahkan ada tempat khusus untuk kaum perempuan yang mau glowing. Ada Miss Glow. Ya. Seminggu sebelum lebaran ada suami istri masuk ke dalam. Begitu keluar, ibu-ibunya glowing, bapaknya gering. Sorry ya, saya agak ngabodor, tapi insya Allah tujuan saya baik. Ternyata yang paling efektif untuk mengusir COVID-19 itu bukan vaksin, tapi imun. Kalau imun kita naik tinggi, baik kualitas kita, maka insya Allah kita tidak akan terpapar COVID-19. Makanya harus happy, harus banyak tertawa, supaya ada hormon kebahagiaan, namanya endorfin. Kalau endorfin kita keluar, maka imun kita naik. Kalau imun kita naik, tidak akan kena oleh COVID-19. Dan ternyata efektif dan terbukti. Secara statistik tidak ada satupun orang gila kena COVID. Ada yang pernah rumah kentang? Ada pernah dengar rumah kentang? Rumah yang banyak hantu Belandanya. Sekarang hantunya lagi pada masak, ya jangan khawatir. Iya, ini menurut jenazah rumah yang paling banyak hantu Belandanya. Kali ini rumah kentang, yang ini rumahan. Rumah apa? Bukan hantu, rumah hancur. Yang hantu yang ini. Si ibu ketawa. Biarin dan endorfinnya keluar. Jadi kita nggak terkena COVID-19 ya. Ini karenanya punya pikir tujuh katanya sama saya. Jadi dulu kita ada ibu Belanda. Ada ibu Belanda
rebus kentang, gendong bayi, bayinya kejebur. Jadi mitosnya kadang-kadang suka tercium bau kentang di rumah. Kira-kira mau bikin apa ya ibu-ibu rebus kentang? Bikin perkedel. Jadi orang Belanda bilang frikadel. Ya, frikadel jadi perkedel. Ini ya dulu namanya Jaarbeurs, tempat pameran tahunan orang Belanda. Sekarang jadi Kodiklat ya. Bertiket harus bayar dan orang Bandung nggak mampu beli tiket. Mereka nggak bisa nonton pameran Belanda. Lalu apa yang dilakukan? Bikin pasar malam. Tadi di Taman Samarua bikin pasar malam. Jadi di luar orang kita bikin pasar malam, di dalam orang Belanda bikin pameran. 1920 sudah ada. Ketika itu ada live musik keroncong, ya. Seorang penyanyi cantik, suaranya bagus, namanya Elis Buraida. Ismail Marzuki jatuh cinta sama Elis Buraida. Maka ketika itu tercipta lagu yang berjudul Panon Hidup. Keren deh, kumaha lagu nanti. Panon Hidup, sak itu kona, irung maju, putri Bandung. Oh, tapi bisa nyanyi. Itu lagu legend itu. Tapi anak milenial bisa hafalin muridnya. Jika di Semarang ada Lawang Sewu, pintu 1000, kita punya jendela 1000 sebelah kiri tuh. Jendelanya ada 1000 tuh. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Namanya dulu Departemen Van Orlog, Departemen Peperangan. Jadi tentara Belanda kalau latihan baris berbaris atau peperangannya di Insulinde Park, di Taman Insulinde yang sekarang jadi Taman Lalu Lintas. Hari ini udah buka lagi ya. Kemarin dari Minggu lalu sampai tanggal 1 tutup. Tapi sekarang udah buka lagi ya. Ya. Ada pesawat ya, pesawat. Ini pesawat F-16 ya. Kunaon CCN 25 ya. Itu kan kita bikin pesawat sendiri kan. Orang Indonesia mau percaya diri, kurang percaya diri. Tadi kita dari Lombok, Aceh, kemudian Banda, Belitung, sekarang di Sumatera. Itu kan keliling Indonesia. Hebat loh. Naik bandros bisa keliling Indonesia. Di Sumatera ini ada satu sekolah yang pertama kali dibangun di zaman Belanda. 1913. Dulu namanya Mulo, sekarang SMP Negeri 2, SMP Negeri 5. Yang dua yang sebelah sana yang hijau. Nah, yang ini yang agak rumah ini SMP Negeri 5 ya. Sekolahnya rumah, tapi dari sini banyak alumnusnya orang-orang terkenal. Almarhum Bapak B.J. Habibie di sini sekolahnya. Pak Ridwan Kamil ini. Keluarga De Bimbo. Ya. Ana Matofani, penyanyi jadul. Iwan Fals, Raffi Ahmad, Arman Maulana, termasuk bintang iklan Aqua, Raisa yang cantik. Akan kenal sama Raisa? Itu bekas pacar saya. Kata pacarnya masih koma saya ngomong. Raisa itu bekas pacar saya, koma kata pacarnya. Aduh, si ibu ini GR gitu. Baik. Tadi kita bicara mengenai rel kereta api nih ya. Anak-anak ya, ada yang belum pernah naik kereta api belum? Hah? Kalau belum pernah naik dong, hanya 5.000 perak, ekonomis dari Bandung ke Padalarang atau ke Cicalengka. Ada AC-nya, ada chargernya. Nggak ada yang berdiri, nggak ada chopper. Nah kayak dulu mah kereta api bangkrut. Soalnya Bandung Surabaya nggak pada bayar. Ayolah naik dengan percuma kan? Ya bayar coba Bandung Surabaya, maka bangkrut kan? Kalau sekarang udah bagus, ya. Ngomong-ngomong, kalau warna jomblo apa ya? Hah? Ungu ya? Kenapa ungu teh? Kan? Milih aja nggak tahu. Ini warnanya apa nih? Ini warnanya apa? Yang punya siapa? Sanes. Rosa yang punya. Beliau sampai saat ini masih sendiri, Bapak, Ibu, Kakak. Insya Allah nanti jadi warna biru karena ada lagu di Ratnasari, Tenda Biru. Akan saya pindah biar jadi warna biru. Ibu ketawa lagi. Ya tuh Bu, PDW Bu. Ya jadi kenapa dipilih warna ini? Karena ini. Ini sembarangan orang Bandung mah. Memang dari Bandung ya. Tapi yang jelas kan ini yang pentingnya masih.
Anak-anak, ada patung siapa tuh sebelah kanan? Oh, ada patung tuh. Siapa tuh? Katanya aja Sudrajat, tapi cenah awaknya gede Robi Darwis gitu. Apa-apa lah, asal main Persib aja. Jangan bilang Cristiano Ronaldo ya. Jangan. Posisi sedang mau menendang bola. Ya. Makanya di situ kalau di daerah pertigaan itu semacam apapun tidak akan pernah ada polisi. Kalau ada polisi bahaya. Polisi mau nyetot motor, niup-niup kan? Prit, aja pikir senendang bola. Bolanya dari batu loh. Bahaya kan? Ya. Baik, sekarang kita berada di Jalan Tamblong. Tamblong itu nama keluarga Tionghoa. Ada 6 keluarga Tionghoa yang pertama kali tinggal di kota Bandung ketika Bandung pindah dari Leopold ke alun-alun. Ya. Sebetulnya nama aslinya nggak ada B-nya ya, Tamblong. Tapi entah bagaimana orang Bandung mah jadi ditambahan B karena mungkin suka makan gemblong. Jadi ya jadi Tamblong. Ya. Di sebelah kanan ini ada hotel tertua kedua setelah Savoy Oma. Direnovasi tahun 29 oleh Bung Karno belakangnya dan oleh dosennya gurunya Shoemaker depannya. Orang Belanda sama lidahnya kayak kita. Kita tidak bisa nyebut blur jadi clear, blau jadi bulau. Orang Belanda juga nyebut priangan jadi preanger. Sebenarnya ini hotel priangan, ya. Tapi karena lidah orang Belanda nggak disebut priangan, jadilah preanger. Makanya petaninya disebut preanger planter, kopinya Jabak preanger. Ya. Sekarang kita lagi keliling Asia Afrika nih, nah keliling dunia nih sekarang. Nah di sini ada sejarah Bandung, bisa kita lihat di sebelah kanan. Itu ada Sunglos ya, bukan kereta api ya ini ya. Ini untuk pengaspalan jalan di zaman Belanda, masih pakai kayu bakar, karena mesinnya mesin uap. Ya. Itu ada yang gondrong, itu namanya Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Di sebelahnya Bupati Republik kedua, Bupati Bandung ketika itu. Daendels berdiri dengan tongkatnya di tanah, itu ada tulisan BDG 0, itu bukan bedegong ya. Itu Bandung 0.0. Ya, tongkatnya di tanah jadi titik 0. Itu ada CLN PDL, bukan celana PDL. Sileni Padalarang. Dari situ jaraknya sama 18. Ini tengah-tengahnya kota Bandung. Sambil berdiri, Daendels ini ngomong dalam bahasa Belanda yang akhirnya dibilang, usahakan kalau saya balik lagi ke sini, di sini sudah terbangun sebuah kota. Jadi kota Bandung itu di mana? Di kota tua, di Dayakolot, 16 km ke selatan. Dan kota-kota di zaman Hindu pasti di pinggir sungai. Karena dulu infrastruktur transportasi kita lewat sungai. Baru ketika Belanda membuat jalan yang gede, rute Posway, baru semua kegiatan mendekati jalan. Makanya di sini pindahlah ke alun-alun. Ya. Tanggal 25 September tahun 1810. Jadi hari jadinya kota Bandung. Ya. Itu Hotel Homan, hotel pertama di Bandung. Ini ada peserba, ya, namanya Warmuzi de Vries. Sistemnya kayak minimarket. Orang belanja ambil barang, bayar di kasir. 1909 kita sudah minimarket. Di sebelah kanan ini dulu namanya Society Concordia, sekarang Gedung Merdeka. Ya. Tempat ekspresi Asia Afrika. Dulu di sini tempat hura-huranya orang sana, sekarang pocong. Pocong muncul. Ada robot, ada bumblebee, ornamen tadi ya, ada superhero, ada robot, ada pocong, ada badut. Di luar rencana Kang Emil. Ornamen ini muncul otomatis ya. Ketika Pak Ridwan Kamil jadi wali kota, Kang Emil hanya berubah alun-alun, dipasangin karpet bola. Lalu banyak keluar dalam piknik ya. Keluarga yang bawa anak-anak piknik di sini sebelum ditutup ya. Akhirnya muncul tadi. Itu bukan rencana Kang Emil, otomatis saja. Tapi ternyata ada berdampak positif terhadap perkembangan pariwisata di Bandung, menjadi daya tarik wisatawan yang datang ke Bandung. Dan pocong-pocong itu sekarang udah ditiru, bukan hanya di Bandung, di kota tua Jakarta sudah ada, di kota lama Semarang sudah ada, lalu di Malioboro juga sudah ada. Nah, jadi pocong di Bandung itu memberikan inspirasi, dia bertindak sebagai inspirator, ya. Karena Bandung itu kota kreatif, ya. Bukan soal makanan, ternyata bikin pocong juga di Bandung. Iya, hebat kan, nggak ada pocong berani siang-siang dulu.
Coba di Bandung pocong berani keluar. Kenapa? Karena mereka sudah nggak takut ayat kursi, takutnya sama hujan. Sekadar dia hujan aja nggak lupa. Ya. Kita akan kembali ke alun-alun karena satu arah, jadi kita akan berputar. Nanti akan lewat belakang, dan kita akan melewati jalan yang di zaman Belanda disebutnya Pangeran Sumedang Weg. Kemudian ketika sudah merdeka diubah jalan jadi Oto Iskandar Dinata ya. Kalau orang Bandung Oto Dinata disingkat jadi apa? Apa? Otista. Kalau Pasir Kaliki? Lalu Pasir Kaliki jadi apa? Jadi Pascal. Buah Batu Bubar. Kiara Condong Kircon. Orang Bandung tuh ujung berung uber. Saking suka nyegat jalan, orang Bandung nggak takut dengan penyakit, dengan kuman. Di belakang ITB ada jalan namanya Babakan Siliwangi, disingkatnya Baksil. Kan kuman Baksil. Orang Bandung nggak takut. Kembali ke Oto Iskandar Dinata, beliau adalah seorang pahlawan yang ikut berjuang merebut kemerdekaan tanpa menyandang senjata. Tapi beliau itu dengan cara diplomasi. Saking hebatnya berbicara, berinflasi, maka beliau punya julukan Si Jalak Harupat. Makanya kemudian disematkan dalam Stadion Persib di Kabupaten Bandung namanya Si Jalak Harupat. Itu nama gelaran dari Oto Iskandar Dinata. Sayangnya ketika itu Oto diculik oleh orang Belanda, dibawa pergi, entah dibawa kemana, hingga saat ini raib. Jadi nggak ada makamnya, nggak ada apanya. Satu-satunya pahlawan Bandung yang tidak ada makamnya itu Oto Iskandar Dinata. Ya. Kita patut berhutang budi banyak terhadap beliau ya, yang merelakan nyawanya hanya untuk merebut kemerdekaan sampai tidak ada makamnya. Kembali mengingatkan dengan jalan ABC ya, ada pasar baru. Padahal itu pasar dibangun 1904, udah lama juga. Seharusnya nggak pakai baru, dong, pasar aja. Kenapa pakai baru? Karena ternyata ada pasar yang lebih lama. Orang Bandung menyebutkan pasar Ciburian. Sama, pindah dari Depolok, pasar juga pindah. Nah ini yang sekarang jadi Jogja dan Pak Sponsor, ini dulu pasar Ciburian. Pasar lama nih. 1842 ada tragedi Munada. Munada itu seorang pedagang di sini juga yang berhasil, tapi kemudian dipenjara oleh bupati, keluar dia sakit hati, pasarnya dibakar. 60 tahun pasar hebat, baru kemudian Belanda membangun yang baru. Ya. Baik, Bapak Ibu akan tidak terasa ya, kita sudah mau mendarat kembali di alun-alun setelah keliling Indonesia dan keliling dunia. Terima kasih sudah naik bandros, terutama yang dari Bekasi. Terima kasih banyak. Kalau pulang nanti ceritain ya pengalaman Mas di Bandung. Sempatkan naik bandros ya, biar bisa tahu. Oh gitu ya. Baru naik bandros sekarang kan? Nah, apa-apa Ibu, orang Bandung aja belum semuanya loh naik bandros. 2,8 juta kita belum ya. Baik. Tentu nanti diperiksa barang-barangnya kalau mau turun dan jangan jelas sebagai manusia dengan yang sempurna. Saya mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih untuk dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.